Tentunya adalah penekanannya kalau saya baca di ya katakanlah di medsos itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah penekanannya besar ya, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan ya di tiap sekolah-sekolah, dan itu nantinya akan dijadikan bertahan secara nasional. Tapi apa ya, jalurnya itu adalah literasi dan numerasi, terus membaca. Makanya di awal-awal masalah literasi itu wajib setiap guru memberi kegiatan membaca 15 menit dimulai, itu literasi. Maka dari itu nanti Bapak Wahyuto yang sudah mengikuti webinar, di sini ada 4 yang ikut webinar. Pak Yudut akan mengimbaskan, ya kurang kita ikuti semacam seminar ya, atau semacam bintek. Ya walaupun dua arah, tapi kita tidak melakukan tugas. Baik-baik sekalian, sebagai mantan itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq. Mohon maaf, saya berdiri. Ini adalah kewajiban saya setelah mengikuti bintek, akan ada penularan ilmu kepada rekan sejawat di dalam lembaga itu. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, latar belakang daripada AM, asesmen nasional, jadi penilaian secara nasional ini merupakan program dari Kemendikbud, program pemerintah. Itu ada beberapa latar belakangnya di sini. Yang pertama adalah menurut survei PISA, itu kemampuan membaca siswa-siswi kita itu masih di bawah 70%, di bawah minimum untuk literasi membaca. Sedangkan kemampuan untuk matematika itu juga rata-rata 70% di bawah minimum. Artinya apa? 30% di atas minimum yang nilainya katakanlah bagus. Itu selama 15 tahun terakhir ini. Ini yang menjadi latar belakang Kemendikbud untuk melakukan perubahan di dalam penilaian secara nasional, yaitu namanya AM, Asesmen Nasional. Ini sebagai pusat sumber daripada penilaian nanti untuk pendidikan secara nasional, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Akan berlaku secara keseluruhan di situ. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun 2021 itu AN sudah dimulai. Sedang UN itu tidak ada. Ini perlu digarisbawahi. Untuk UN itu tidak dilaksanakan, diganti dengan AN nanti. Nah, AN itu di dalamnya ada beberapa indikator. Akan saya jelaskan nanti setelah ini. Kemudian latar belakang yang kedua, ini adalah kecakapan hidup abad 21. Ini yang diharapkan para pelajar, para siswa itu mempunyai 3 kecakapan. Yang pertama adalah kecepatan belajar dan berinovasi. Ini dituntut siswa-siswa sekarang itu belajarnya harus penuh dengan inovasi-inovasi yang terbaru, yang terbaik. Kemudian cakapannya yang siswa saja sudah dituntut menggunakan IT, apalagi yang kedua menggunakan teknologi informasi. Nah ini, siswa saja sudah dituntut menggunakan IT, apalagi kita harus lebih juga menguasai. Itu kecakapan yang kedua. Kemudian kecakapan yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi setelah lulus itu nanti diharapkan di masyarakat juga berguna. Nah ini yang diharapkan. Jadi tidak hanya lulusan itu mengandalkan kognitif, pengetahuan aja. Selama ini, selama UN itu yang diutamakan kan pengetahuan, kognitif. Itu sebagai dasar kelulusannya. Tapi sekarang tidak. Bukan satu-satunya kemampuan kognitifnya yang dijadikan dasar, tapi ada kecakapan lain yang dijadikan dasar. Ini yang menjadi latar belakang
Mas Menteri, yaitu pemerintah, Mas Nadiem, ada 3 kecakapan di abad 21 ini. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita laksanakan dalam bentuk visi sekolah. Sudah ada di situ, intek dan intak. Ada gitu, beriman dan bertakwa yang didasari dengan ilmu dan pengetahuan. Ada sudah. Jangan khawatir kalau untuk beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan, keanekaragaman dari berbagai suku, bahasa, selera, budaya, dan semacamnya. Itu akan terlebur menjadi satu yang akan terbentuk dalam kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika bersatu dalam wadah NKRI. Kemudian gotong royong. Nah, jiwa gotong royong harus tertanamkan pada diri siswa sejak dini. Bukan menimbulkan sikap egoisme, egoisentris, mementingkan diri sendiri, itu tidak pada zamannya. Namun dewasa ini kita rasakan ya, banyak yang nafsi-nafsi, tidak kenal dengan tetangga kanan kiri. Nah ini harus kita rubah. Kemudian kreatif. Nah, pelajar Pancasila profilnya seperti itu. Kreatif jelas dituntut siswa-siswa kita harus berkreatif. Jadi kita arahkan, kita beri kebebasan anak dalam mengaktualisasikan kemampuannya di situ. Kemudian selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah kita harus tanamkan ke anak-anak kita.